Shalom Aleichem, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita dalam saat teduh pada pagi ini, kembali kita akan merenungkan mengenai Roh Kudus sebagai suatu pribadi. Pada perenungan kita yang lalu, kita sudah mengerti bahwa Roh Kudus dikatakan pribadi karena dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada oknum lain selain Roh Kudus yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, yaitu kita manusia. Tetapi juga para malaikat, makhluk yang tidak kelihatan, tetapi dia punya pikiran, perasaan, kehendak. Iblis juga punya pikiran, perasaan, kehendak karena iblis berasal dari malaikat. Dan karena Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, maka Roh Kudus juga dikatakan sebagai suatu pribadi. Dan yang keempat, Roh Kudus dapat berkata-kata melalui manusia. Pribadi dapat berkata-kata, mengungkapkan isi hatinya. Matius 10:20 dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Roh Bapamu ini adalah Roh Kudus. Dia, maksudnya Roh Kudus, yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi Roh Kudus dapat berkata-kata melalui manusia dari dalam. Melalui dalam. Berarti melalui hati nurani. Secara banyak orang menginginkan Roh Kudus bicara melalui telinganya, audible ya. Tetapi itu sedikit sekali. Karena Matius 10:20 dikatakan bahwa dia akan berkata-kata dari dalam kamu, dari hati nurani. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati nurani kita harus bersih, harus suci, harus kudus, harus punya motivasi yang benar, harus tidak ada problem permasalahan dengan sesama manusia seperti sakit hati, kecewa, dendam. Kalau kejadiannya seperti ini, maka hati nurani kita kotor, hati nurani kita najis, dan Roh Kudus tidak bisa berkata-kata melalui engkau dan dari dalam hati nuranimu. Sebab itu, pastikan hati nuranimu suci, hati nuranimu kudus, hati nuranimu murni. Caranya, yang pertama, berdoa minta Roh Kudus yang menyucikan, menguduskan pikiran dan hati. Saudara yang dikasih, hati nurani letaknya di mana? Di pikiran. Di pikiran. Oleh sebab itu kita minta pikiran kita disucikan, dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. Tapi nggak cuma bisa minta secara dan mendapatkan kuasa mistik gitu, enggak, saudara ya. Tiba-tiba Roh Kudus pluk, simsalabim, kudus, enggak. Selain minta itu, kita harus menyucikan hati nurani kita, yaitu dengan cara apa? Dengan firman Tuhan, yaitu kita merenungkan firman Tuhan, baca firman, dengarkan firman, dengarkan ulasan-ulasan firman melalui khotbah-khotbah terus. Karena kita tahu pada pelajaran yang lalu kita mengerti bahwa firman itu seperti air. Firman itu adalah air. Air itu adalah menyucikan, membersihkan. Yang kotor jadi tidak kotor, kain kotor jadi kain bersih, mobil yang kotor jadi mobil yang bersih. Air sifatnya memurnikan, menyucikan, membersihkan, menjadikan bersih dari yang kotor menjadi tidak kotor. Nah, Roh Kudus hanya dapat bicara, berkata-kata dengan banyak, bukan dengan sedikit, dengan banyak pada hati orang yang suci, hati yang kudus, hati yang diletakkan di surga sana. Ya, walaupun saudara di bumi ini, tapi hati saudara letakkan di surga. Karena ada banyak orang Kristen yang hatinya diletakkan di dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Susah sekali Roh Kudus bicara kepada pribadi orang seperti ini, dan rumit sekali untuk membawa dia untuk menjadi serupa seperti Kristus. Berat, bisa-bisa hampir mustahil. Ya, oleh sebab itu saudara, mari sama-sama kita menyucikan hati, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita melalui apa? Melalui kebenaran firman yang kita baca, kita renungkan, baca, renungkan. Ketika firman menegur kita, kita bertobat. Ketika firman Tuhan menyarankan sesuatu yang dimana hidup kita harus berubah, kita berubah. Nah, akhirnya saudara, dari hari ke hari hati kita semakin hari semakin suci,
semakin kudus, semakin kudus. Saudara, berpuasa belum pasti membuat saudara suci dan kudus, ya. Walaupun puasa bisa menjadikan saudara suci dan kudus. Kalau puasanya nahan lapar, kalau nggak merenungkan firman dan nggak baca, lalu tidak berkomitmen untuk melakukan firman, ya, dan untuk bertindak sesuai firman, maka puasa berapa hari pun itu tidak punya kuasa. Bukan dalam arti kata saya antipati terhadap puasa, bukan. Puasa disertai perenungan firman Tuhan dan melakukan kebenaran, maka itu sangat besar kuasanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar terus bahwa ya Roh Kudus itu memiliki kemampuan untuk berkata-kata, ya, melalui hati nurani. Ya, next kita akan belajar selain pribadi, Roh Kudus juga disebut apa. Dan dari penyebutan dari Alkitab kita ngerti tahu fungsi dan tugasnya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang penting satu perenungan pada kesempatan pagi ini bagi kita adalah ayo kita termotivasi untuk menjadi suci, menjadi kudus, supaya Roh Kudus bisa bicara di hati nurani kita dengan cara perbanyak merenungkan firman, perbanyak baca firman, perbanyak menghafal firman, perbanyak dengar khotbah-khotbah para pengkhotbah yang murni kebenaran firman, ya, dan berkomitmenlah untuk melakukannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Shalom Aleichem, Bet Shalom Masia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh kemenangan. Salam dahsyat. Amin, amin, amin.